kuliah, Mami masih ada nggak ya? Nanti kalau aku kuliah, Mami masih sehat nggak ya? Dan itu mengganggu saya sekali, karena sebagai ibu, saya ingin melihat anak saya tumbuh besar bersama saya. Dan jujur itu anak bonus, jadi anak pertama saya perempuan, anak kedua laki, jadi sebenarnya kami sudah, ya maaf Tuhan, kami sudah tidak menginginkan anak lagi. Tapi ternyata doa itu harus spesifik ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya berdoa, Tuhan kasih kami rezeki. Waktu anak pertama, Tuhan kasih saya kasih kami keturunan. Terserah dia mau perempuan mau laki, dikasih perempuan. Oke, terima kasih Tuhan. Lalu saya pengen anak kedua, kami anak kedua. Kalau boleh milih kasih laki ya Tuhan, dikasih laki. Nah ketiga kita bilang, kita berdoa, kita minta rezeki, nggak taunya dikasih anak. Kita gimana ya maksudnya, oh itu rezeki gitu. Tapi dari ucapan seorang anak SD, TK mau SD, itu buat saya menokok sekali. Karena di situ saya berpikir, oh iya ya, saya makin tua, kebutuhan makin besar karena anak masih kecil, dan saya tidak tahu saya dan suami bisa sampai kapan mendampingi yang paling kecil ini. Karena yang paling besar suka ngomong gini, oh oke nanti Mami kalau udah tua, udah nggak bisa kerja cari duit buat yang kecil, Cici yang bantuin gitu kan. Kita sebagai orang tua, ampun gitu ya maksudnya. Tapi di situ jadi motivasi saya untuk, dan waktu itu suami bilang gini, karena waktu itu dari TK ke SD, dan background saya itu saya tukang buat kue. Saya ibu rumah tangga yang bisa diem, saya buat kue apa aja. Suami sih mencukupi saya, cuman biasa ya ibu-ibu kan, oh hobi menghasilkan, oh dapat duit ya, oh lumayan ya, oh dapat ini lumayan gitu. Nah di situ suami saya pesan ke saya, ini anak mau SD, sekarang sekolah udah berbeda, tolong jangan terima pesanan banyak-banyak, karena nanti takutnya kamu lembur, anak nggak keurus kan gitu. Nah di situ saya mikir, aduh kalau misalnya pesanan berkurang, duit nambah apa kurang Bu? Kurang kan? Nah kita kan udah biasa nabung ya, terus tiba-tiba disuruh mengerem gitu ya. Oke suami ngasih, tapi kan ya tabungan gue kurang dong gitu kan. Terus saya doa tuh, saya bilang, Tuhan kasih dong saya bisnis apa kek yang saya bisa sambil ngajak, misalnya anak online, tapi kita sibuk juga gitu loh. Kalau bikin kue kan nggak bisa di dapur, anak di kamar kan gitu. Benar juga sih kata suami, ya udah saya doa aja tuh, Tuhan kasih dong udah bisnis apa kek gitu yang saya bisa kerjain dari handphone apa. Ujuk-ujuk teman saya WhatsApp lagi promo tuh, lagi promo Ruby. Nah ini saya langsung okein, saya nggak tahu itu bisnis apa, pokoknya saya okein terus jadi siang di WhatsApp. Bapak Ibu masih beruntung nih, serius Bapak Ibu beruntung. Bapak Ibu tahu dari nol, Bapak Ibu diajak oleh pengundangnya ke sini untuk tahu apa sih itu AFC dari nol, produk, perusahaan sampai ke bisnisnya. Saya cuma WhatsApp doang dari teman saya itu. Tapi saya percaya sekali dengan teman saya bahwa dia nggak mungkin ngajak saya sesuatu untuk hal yang ecek-ecek gitu ya. Oke, gue mau join gitu. Dia bingung tuh. Kalau menurut saya ya, dia adalah orang yang paling beruntung karena tanpa dia jelasin saya udah langsung oke kan gitu. Tapi di situ saya berpikir, saya okein dulu deh. Saya taunya nanti aja karena saya tahu teman saya pasti ngajak saya untuk suatu kebaikan. Nah di situ tantangan keduanya adalah suami saya. Siapa yang tahu di sini MLM bagus? Nggak ada yang angkat tangan, ya kan? Karena bukan karena MLM nggak bagus, tapi karena oknumnya yang bikin kita jadi enak. Benar nggak Bapak Ibu? Nah di situ saya juga nggak bilang, jujur awal saya nggak bilang suami saya join ini, dan itu bikin dia marah. Menurut saya wajar dia marah ya, karena dia suami, dia harus tahu dong sebenarnya ini duit kemana gitu kan. Tapi waktu itu saya berpikiran positifnya gini, saya melihat teman saya melakukan itu berhasil, saya melihat orang lain dari testimoni itu berhasil. Kenapa saya tidak mencoba? Walaupun awalnya saya memang tidak cerita ke suami, dan itu ya menurut saya memang tidak baik, tapi saya mencoba untuk akhirnya meyakinkan pasangan hidup saya bahwa saya ini melakukan sesuatu yang benar kok, saya melakukan sesuatu yang baik gitu. Nah, jadi nanti untuk Bapak Ibu yang saat ini tidak mengajak pasangannya dan mengalami kesulitan, jangan khawatir, jangan patah semangat, jangan mundur, jangan ragu, jangan jadi penghalang kita untuk maju.
Kenapa tadi suami saya cerita sendiri kan dia awalnya nggak percaya, sampai apa sih gitu ya. Dari awalnya dia nggak mau minum, sampai akhirnya saya dibilang, mau berobat sama bapaknya ya, gitu. Terus dia bilang, saya suaminya suster, gitu. Karena saya konsumsi lebih awal kan, jadi dia bilang, tuh kan saya dibilang anak kamu, saya ketawa-ketawa akak tuh sama dia tuh. Itu emang siwer aja tuh matanya susternya. Tapi saya meyakini itu produk bekerja di badan saya. Nyatanya Bapak Ibu menyangka saya usia 35. Ada yang bilang 40, 43. Usia saya 45 tahun. Gitu. Dan bukan hanya 1-2 orang yang bilang, "Ih, lu beda ya sekarang." Gitu. Yang teman-teman lama yang dulu waktu ketemu misalnya sebelum pandemi ya, kan saya join tahun lalu ketemu terus, gila gue gak kenalin lu gitu, gue pamit ngeliat lu gitu. Itu menurut saya sesuatu komplimen ya, walaupun menurut saya ngeliat muka saya sih biasa-biasa aja tiap hari di kamar mandi ngaca, apanya sih yang beda gitu ya, tapi ternyata orang melihat saya berbeda gitu. Itu dari sisi produk. Dari sisi bisnisnya ini yang saya mau bilang sekarang. Selama 1 tahun ini memang di bisnis ini yang saya suka adalah kita tidak dikejar-kejar oleh leader, oleh upline, oleh yang ngundang. Lo harus produksi, lo harus jualan, lo harus apa gitu, nggak ada. Karena di sini kita tidak ada tutup poin. Kita tidak ada yang namanya harus jualan produk ya. Pokoknya tiap bulan nih ya, Bapak Ibu ya, itu harus jual 1 box, 2 box, 3 box, 5 box, nggak ada. Ya. Terus dari selama setahun ini yang saya dapatkan secara cuan ya, ini kita bicara cuan sekarang ya. Secara cuan tuh memang belum setinggi leader-leader atas di sini yang sampai ratusan juta. Tapi buat saya sebagai ibu rumah tangga yang tadinya buat kue, yang kalau saya mendapatkan uang 15 juta, 20 juta sebulan tuh mesti sampai lembur-lembur, yang sampai harus ninggalin anak main gitu ya, demi ngerjain ngadon gitu istilahnya. Dengan mengerjakan ini santai, pakai handphone, bisa nemenin anak main, bisa nemenin suami pergi, bisa nemenin bisa pergi liburan bareng-bareng tapi bisnis jalan terus. Itu sebulan dapat 15 juta, jadi saya sama hampir kan 11 bulan ini ya, 11 bulan ini saya uang masuk dari bonus itu 164 juta 375.000. Itu lalu itu sudah termasuk bonus yang lain-lain. Jadi kayak ada menang challenge nih, bonus dapat kan, terus dapat emas 5 gram, challenge juga dari perusahaan. Jadi di sini tuh benar-benar kalau mau jalanin bisnisnya tuh uangnya nggak berhenti beneran dah. Bonus produk ada, bonus cash ada, belum dari leader-leader yang ngadain challenge, trip ke Bali lah, trip naik helikopter lah, apa gitu yang kayaknya kalau kita aktif tuh duit emang bener aktif mendatangi kita gitu. Nah, itu aja saya rasa yang cukup. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut silakan mengenai bisnisnya, silakan hubungi para pengundang Bapak Ibu di sini. Tapi saya bisa pastikan Bapak Ibu tidak akan rugi bergabung di komunitas ini. Terima kasih, selamat pagi.